Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Yuni dan juga rekan aku Lina. Di sini kita akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Teori Belajar Sosial. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas teori belajar sosial yang memiliki 4 topik. Yang pertama ada ciri-ciri teori belajar sosial, yang kedua ada sosial kognitif teori, yang ketiga ada teori belajar sosial Vygotsky, dan yang keempat ada contoh penerapan pembelajaran sosial. Ciri-ciri teori belajar sosial. Apakah kalian tahu apa itu teori belajar? Teori belajar merupakan perilaku manusia yang mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif perilaku dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang. Setelah penjelasan tadi, kita akan membahas ciri-ciri teori pemodelan Bandura. Yang pertama ada unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelajar meniru suatu kemampuan dan kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Dan yang terakhir, proses pembelajaran meliputi perolehan, mengingat, penilaian dengan tingkah laku, dan timbal balik yang sesuai diakhiri dengan penguatan positif. Maksud dari ciri-ciri tersebut adalah teori yang menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, serta reaksi emosional orang lain. Teori ini juga mempertimbangkan bagaimana faktor lingkungan dan kognitif berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran serta perilaku manusia. Berbeda dengan teori perkembangan anak lainnya, Bandura menganggap bahwa anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya, mereka pernah melihat orang lain melakukannya terlepas apapun medianya. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab yang kedua, yaitu teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial atau social cognitive theory ini merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial, yaitu social learning theory, yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Kanada pada tahun 1925. Ia memperoleh gelar doktornya dalam bidang psikologi klinik dari University of Iowa, di mana arah pemikirannya dipengaruhi oleh lukisan yang berjudul Social Learning and Imitation. Penamaan baru dengan nama teori kognitif sosial ini dilakukan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ide pokok dari pemikiran Bandura juga merupakan pengembangan dari ide Miller dan Dollard tentang belajar meniru atau imitative learning. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan strategi, keyakinan, dan sikap. Individu-individu juga melihat model-model atau contoh-contoh untuk memperoleh kegunaan dan kesesuaian perilaku. Akibat dari pelaku yang dimodelkan, kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan oleh tindakan mereka. Seperti pendekatan teori pembelajaran terhadap kepribadian, ikon pembelajaran sosial berdasarkan pada penjelasan yang diutarakan oleh Bandura bahwa sebagian besar daripada tingkah laku manusia adalah diperoleh dari pengamatan. Dan prinsip pembelajaran sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana tingkah laku berkembang. Akan tetapi, teori-teori sebelumnya kurang memberi perhatian pada konteks sosial, di mana tingkah laku ini muncul dan kurang memperhatikan bahwa banyak peristiwa pembelajaran terjadi dengan perantara orang lain. Maksudnya, semakin melihat tingkah laku orang lain, individu akan belajar meniru tingkah laku tersebut dan dalam hal tertentu menjadikan orang lain sebagai model bagi dirinya tersebut. Teori peniruan atau modeling pada tahun 1941. Neil Miller dan John Dollard dalam laporan hasil eksperimennya mengatakan bahwa peniruan atau imitation merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Proses belajar tersebut dinamakan social learning, yaitu pembelajaran sosial. Perilaku peniruan manusia terjadi karena manusia merasa telah memperoleh tambahan ketika ia meniru orang lain. Contoh tingkah laku atau modeling dalam hal ini orang tua dan guru memainkan peran penting sebagai seorang
seorang model dan tokoh bagi anak-anak untuk menirukan tingkah laku membaca. 20 tahun berikutnya, Albert Bandura dan Richard Walters telah melakukan eksperimen pada anak-anak yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati bahwa peniruan dapat berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model orang yang ditiru, meskipun pengamatan itu tidak dilakukan terus-menerus. Proses belajar semacam ini disebut observational learning. Selanjutnya kita akan membahas unsur utama dalam peniruan, yaitu proses modeling. Menurut teori belajar sosial, perbuatan melihat saja menggunakan gambaran kognitif dan tindakan. Secara rinci, dasar kognitif dalam proses belajar dapat diringkas dalam 4 tahap. Yaitu yang pertama ada perhatian atau attention, yaitu subjek harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Contohnya, seseorang pemain musik yang tidak percaya diri mungkin meniru tingkah laku pemain musik terkenal sehingga tidak menunjukkan gayanya sendiri. Dengan memperhatikan orang lain, pembelajaran dapat dipelajari. Dan yang kedua yaitu mengingat atau retention. Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa tersebut dalam sistem ingatannya. Ini membuat subjek akan melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga merupakan bagian penting dalam proses belajar. Yang ketiga ada reproduksi gerak, yaitu reproduction. Setelah mengetahui akan mempelajari sesuatu tingkah laku, subjek juga dapat menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya mengendarai mobil. Jadi setelah subjek memperhatikan model dan menyimpan informasi, sekarang saatnya untuk benar-benar melakukan perilaku yang diamatinya. Praktek lebih lanjut dan perilaku yang dipelajari mengarah pada kemajuan perbaikan dan keterampilan. Dan yang terakhir ada motivasi. Motivasi juga penting dalam pemodelan Albert Bandura karena ia adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Jadi subjek harus termotivasi untuk meniru perilaku yang telah dimodelkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai guys, saya Lina Desriana Pratiwi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori belajar Vygotsky. Vygotsky adalah salah satu pemikir teori belajar konstruktivisme. Dia seorang ahli Rusia yang lahir pada tahun 1896. Teori belajar konstruktivisme merupakan suatu teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari apa yang ia pelajari dengan memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan terus meningkat. Vygotsky merupakan seorang psikolog yang akhirnya mengembangkan suatu pemikiran dan menemukan bahwa seorang anak akan berkembang secara optimal jika ia mendapat bantuan dan arahan pada saat berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Vygotsky menjelaskan pembelajaran melalui gaya partisipan merupakan pemikiran penting yang harus diterapkan oleh seseorang dalam memberikan pemahaman melalui cara atau struktur untuk membantu anak. Karena anak berkembang karena diajar, bukan karena mereka discover. Pemikiran tersebut akhirnya dikenal dengan teori Zona of Proximal Development atau ZDP. ZDP sendiri dapat dibagi menjadi tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan tugas yang dapat diselesaikan secara mandiri oleh siswa tanpa bantuan dari the more reliable other, atau istilah ini dikenal dengan seorang guru, orang tua, teman sebaya, dan lainnya. Pada tahapan pertama ini, siswa berada pada zona nyamannya sendiri sehingga permasalahan yang dihadapi merupakan permasalahan biasa yang dapat diselesaikan oleh mereka sendiri. Dalam tahapan ini, siswa bisa mengalami kebosanan, kejenuhan karena permasalahan yang ada merupakan permasalahan yang standar dan mudah bagi mereka. Tahapan kedua merupakan tahapan tugas yang dapat diselesaikan oleh siswa dengan bantuan orang ahli. Kategori ini dapat terdiri dari tugas yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri tetapi dapat diselesaikan dengan bantuan orang lain. Tahapan ini umumnya dikenal sebagai ZDP dari siswa tersebut. Tahapan ketiga, di mana tugas yang ada tidak dapat diselesaikan siswa tanpa bantuan. Kategori terakhir terdiri dari aktivitasnya yang terlalu berat yang untuk dilakukan bahkan
dengan bantuan orang lain. Tanpa tahapan ini merupakan tingkat kompetensi siswa dan berada di luar lingkup CDP siswa. Untuk mengetahui CDP siswa, guru dapat bekerjasama dengan orang tua dan melakukan observasi mengenai gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Guru juga dapat melakukan tes-tes untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki oleh anak tersebut sebelumnya. Kunci utama dari teori ini yaitu peran dari para ahli seperti guru yang lebih berpengalaman dengan menyediakan masukan, saran, strategi, bahkan ide untuk memecahkan masalah itu sehingga akhirnya siswa yang dari tahap pertama tingkat aktual berhasil menuju ke tahap ketiga tingkat potensial. Pemahaman ini pun dikembangkan kembali dengan istilah scaffolding yaitu MKO dengan memberikan semacam cara atau struktur untuk memantau. Contoh penerapan pembelajaran sosial. Untuk memahami lebih dalam tentang penerapan pembelajaran sosial, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana mengaplikasikan teori belajar Vygotsky, yaitu melalui metode pembelajaran kooperatif dan pembelajaran peer tutoring. Peer tutoring adalah salah satu dari metode pembelajaran berbasis active learning yang memberikan kesempatan dan mendorong peserta didik mempelajari sesuatu yang baik pada waktu yang sama. Dia menjadi narasumber bagi yang lain, di mana melibatkan semua siswa dalam kelompok secara aktif untuk berdiskusi, saling mengajarkan dan mendengarkan arahan atau bimbingan dari siswa yang pandai sebagai tutor. Metode pembelajaran peer tutoring dapat ditempuh melalui beberapa prosedur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru menyusun kelompok belajar, yaitu setiap kelompok beranggotakan 3 atau 4 dan memiliki kemampuan beragam. Setiap kelompok minimal memiliki 1 orang peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi sebagai tutor untuk temannya sejawat. Yang kedua, guru menjelaskan tentang cara menyelesaikan tugas dengan melalui belajar kelompok. Dengan metode peer tutoring, wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok dapat menjelaskan mekanisme penilaian tugas melalui penilaian sejawat dan penilaian diri. Yang ketiga, guru menjelaskan materi kepada semua peserta didik dengan memberi peluang tanya jawab terhadap materi yang belum jelas. Yang keempat, guru memberikan tugas dengan catatan kepada peserta didik yang kesulitan dalam mengerjakan tugas dapat meminta bimbingan kepada teman yang ditunjuk sebagai tutor. Yang kelima, guru mengamati aktivitas belajar dan memberi penilaian kompetensi. Dan yang terakhir, guru sebagai tutor dan peserta didik memberikan evaluasi proses belajar mengajar untuk menetapkan tidak lanjut kegiatan pada putaran berikutnya. Dalam metode pembelajaran kooperatif harus memenuhi sedikitnya 5 unsur metode pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama mempunyai ketergantungan positif. Dalam maksud keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan mereka. Yang kedua yaitu ada tanggung jawab perseorangan. Pengajar efektif dalam metode pembelajaran kooperatif mempunyai persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing para anggotanya harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. Ketiga ada tatap muka. Dalam metode pembelajaran kooperatif, setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan diberikan para pelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan. Yang keempat ada komunikasi antar anggota. Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi serta keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk
untuk saling mendengarkan, dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Keterampilan berkomunikasi dalam kelompok juga merupakan proses panjang, namun proses ini merupakan proses yang sangat bermanfaat dan perlu ditempuh untuk memperkaya pengalaman, belajar, dan pembinaan perkembangan mental dan emosional para peserta didik. Yang kelima, evaluasi proses kelompok. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan efektif. Selanjutnya, salah satu contoh penerapan pembelajaran sosial bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ketika seorang anak memperhatikan perilaku pada orang tuanya setiap hari seperti pergi ke kantor, menjalani hobi, atau menolong orang lain yang membutuhkan. Anak kemungkinan akan meniru perilaku-perilaku positif dari orang tuanya tersebut. Sekian pemaparan materi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.